Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizka Kendek, kelas A, semester 3 NIM 192361201 dengan mata kuliah akuntansi biaya, dosen pengajar Ernianti Caronge, SPD MSI. Saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik atau disingkat dengan BPOP. Merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku atau BBB dan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Dapat dibandingkan ke biaya produksi dengan cara langsung, metode proses atau proses costing, maupun tak langsung dengan metode pesanan atau job costing. Penggolongan BPOP ada 3. Yang pertama, penggolongan BPOP berdasarkan sifatnya. Penggolongan BPOP menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, penggolongan BPOP menurut hubungannya dengan departemen. BPOP menurut sifatnya yang ada 5. Yang pertama, biaya bahan pembantu atau BBP. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKTL. Yang ketiga, tambahan gaji tenaga kerja langsung. Yang keempat, biaya produksi karena berlalunya waktu. Yang kelima, biaya produksi langsung membutuhkan pengeluaran kas, yaitu jarum, kapur, listrik, gas, gunting, dan lain-lain. Menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi ada 3. Yang pertama, biaya pabrik tetap. Yang kedua, biaya pabrik variabel. Yang ketiga, untuk keperluan penentuan tarif biaya semi variabel dipecah menjadi 2 unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Menurut hubungannya dengan departemen ada 2, yaitu biaya overhead pabrik langsung. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Perlakuan akuntansi untuk bahan pembantu ada 5. Yang pertama, transaksi terjadi, pembelian dan pemakaian, retur pembelian dan retur pemakaian. Yang kedua, bukti transaksi ada 4. Yang pertama, untuk pembelian adalah bukti masuk bahan yang dibuat bagian gudang bahan dan nota pembelian diterima dari supplier. Yang kedua, untuk pemakaian adalah bukti pemakaian bahan dibuat gudang bahan. Yang ketiga, untuk retur pembelian, bukti transaksinya berupa bukti memo dibuat di bagian pembeli. Yang keempat, unsur retur produksi, bukti transaksinya berupa bukti memo dibuat dengan produksi. Yang ketiga, akuntansi bahan pembantu dengan akuntansi bahan baku. Yang keempat, metode mencatat persediaan, yaitu perpetual dan fisik. Yang kelima, metode penilaian meliputi FIFO, LIFO, rata-rata bergerak, dan identifikasi khusus. Perlakuan akuntansi untuk biaya tenaga kerja tidak langsung dan tambahan gaji tenaga kerja langsung ada 2. Yang pertama, akuntansi sama seperti akuntansi tenaga kerja langsung, TKL, dengan tarif per jam kerja dan tarif per unit hasil produksi. Yang kedua, bukti transaksi umumnya dibuat bagian personalia atau administrasi produksi, kartu jam kerja, dan daftar gaji. Perlakuan akuntansi untuk biaya produksi karena berlalunya waktu ada 2, yaitu bukti transaksi berdasarkan bukti memorial yang ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, biaya produksi diperoleh dari jurnal penyesuaian untuk membebankan biaya produksi karena berlalunya waktu ke rekening BPOP. Perlakuan akuntansi untuk biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas ada 2, yaitu bukti transaksi menggunakan bukti kas keluar yang dilampiri berbagai bukti pendukung pembayaran. Yang kedua, biaya produksi diperoleh dari jurnal penyesuaian untuk membebankan biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas ke rekening BPOP. Contoh, penentuan tarif BPOP yang telah ditentukan di muka. Alasan pembebanan ada 2, biaya dihitung tidak perlu menunggu sampai keseluruhan pesanan selesai. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi biaya produk. Langkah-langkah penentuan tarif BPOP.
Menyusun anggaran biaya overhead pabrik, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang ketiga, biaya menghitung tarif biaya overhead pabrik. Dasar alokasi pembebanan biaya overhead pabrik. Yang pertama, satuan produk. Yang kedua, biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. Yang keempat, jam tenaga kerja langsung. Yang kelima, jam mesin. Sekian penjelasan biaya overhead pabrik dari saya. Selamat pagi dan terima kasih.